Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua adik-adik. Pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai pembelahan sel. Di mana pada pembelahan sel ini ada dua tahap, yaitu pada tahap mitosis dan pada tahap meiosis. Baik adik-adik, sebelum kita melanjutkan materi kita, di sini ada 3 tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, diharapkan kepada semua siswa dapat menjelaskan fase pada mitosis. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan fase pada meiosis. Dan yang ketiga, yaitu siswa diharapkan dapat membandingkan pembelahan mitosis dan meiosis. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini, dan saya harap kepada adik-adik agar memperhatikan materi yang akan kita bahas pada hari ini. Materi pelajaran kita hari ini yaitu mengenai pembelahan sel, di mana pembelahan sel ini ada dua, yaitu mitosis dan meiosis. Yang pertama itu ada tahap mitosis, dan yang kedua itu meiosis. Pada tahap mitosis itu di mana terjadi pada sel tubuh atau somatis dan menghasilkan sel anak dengan jumlah kromosom yang sama dengan sel induk. Pada mitosis juga kromosom hasil pembelahan mitosis berpasangan sehingga disebut dengan diploid atau 2N. Ada 4 fase dalam pembelahan mitosis, yaitu tahap profase, metafase, anafase, dan telofase. Profase, metafase, anafase, dan telofase. Hasil akhir dari pembelahan ini adalah 2 sel anak yang masing-masing memiliki sifat dan jumlah kromosom yang sama dengan induknya. Adapun ciri-ciri pada tahap mitosis, yaitu yang pertama, profase ditandai dengan menghilangnya membran inti dan terbentuknya benang-benang kromatin pada pemadatan kromosom. Yang kedua yaitu pada metafase, di mana ditandai dengan kromosom yang berderet di bidang akuator atau saat yang mudah mengamati kromosom. Yang ketiga yaitu anafase, di mana ditandai dengan kromosom mulai bergerak ke arah kutub yang berlawanan, ditarik oleh benang-benang spindel mikrotubal. Dan adapun terakhir yaitu telofase, telofase sel yang dimana terbagi menjadi 2 sel anakan. Pada tahap pembelahan mitosis itu pertama pada tahap profase.
sel hewan sentriol membelah dan masing-masing bergerak ke kutub yang berlawanan dan terbentuk benang-benang spindel yang terhubung ke kutub-kutub pada kutub. Pada akhirnya kromosom akan terlihat terdiri dari dua kromatid yang terikat pada sentromer, nukleus, dan menghilang dan membran nukleus akan hancur. Gambar pada metafase ini kurang lebih seperti ini. Gambarnya kurang lebih seperti ini. Adapun pada tahap yang kedua yaitu metafase, di mana pada fase ini kromosom akan berpindah menjadi satu garis yang disebut dengan akuator. Di mana selain itu akan muncul benang-benang yang disebut sebagai spindel dan melekat pada sentromer setiap kromosom. Spindel ini akan menghubungkan kromosom kedua kutub sentriol yang berlawanan. Adapun yang tahap yang ketiga yaitu pada tahap anafase, di mana masing-masing sentromer yang mengikat kromatid membelah bersamaan dan kromatid bergerak menuju kutub pembelahan, di mana akan menghasilkan selanin kromosom yang berpasangan. Adapun pada tahap yang ketiga yaitu mengenai tahap telofase, di mana pada tahap ini kromosom akan mengatur bentuk nukleus yang berpisah dan dikelilingi membran nukleus. Cleavage burrow atau pembelahan alur akan menyempit dan lama-kelamaan akan membelah sel. Berbeda dengan itu pada tumbuhan, pembelahan terjadi dengan sel plate dari Cleavage burrow. Kemudian pada tahap fase interfase, di mana interfase adalah tahap pertama dari siklus sel. Ini langsung mendahului mitosis atau pembelahan sel dan merupakan keadaan di mana sel akan menghabiskan sebagian besar masa hidupnya. Subfase tertentu dari interfase meliputi tahap G pertama atau G1 yang kedua, kemudian pada tahap sintesis atau S, dan fase G kedua yang dimana ditandai dengan G2. Selanjutnya kita masuk pada tahap meiosis, di mana pada tahap ini ada dua tahap yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Di mana tahap meiosis 1 itu ada 5 fase, yaitu yang pertama profase 1,
Di sini tahapnya yaitu di mana pada tahap profase itu, pada tahap profase 1 akan dibagi menjadi 5 tahap, yaitu yang pertama pada leptoid. Yang kedua ada sigoten. Dan yang ketiga itu ada pakiten. Yang keempat diploiden. Dan yang kelima itu diakinesis. Kemudian pada tahap metafase 1 itu di mana bivalen menempatkan diri di bidang tengah dari sel secara acak atau secara dapat juga dikatakan dengan secara random. Yang ketiga yaitu di tahap anafase 1, di mana kini kromosom homolog atau masing-masing terdiri dari 2 kromatid saling memisahkan diri dan ditarik oleh benang-benang gelondong ke kutub sel yang berlawanan. Berarti jumlah kromosom telah diparuh dari keadaan diploid atau 2N menjadi haploid atau 1N atau N saja. Yang kemudian pada tahap telofase 1, tahap akhir, di mana sekarang akan berlanjut sitokinesis sehingga sel induk yang mula-mula diploid telah menjadi 2 sel anak masing-masing bersifat haploid. Kemudian pada tahap meiosis 2, tahapnya sama dengan pada tahap meiosis 1, namun perbedaannya yaitu pada meiosis 2 itu pada profase 2, di mana benang-benang gelondong akan terbentuk lagi. Kemudian pada tahap metafase kedua akan kromosom akan menempatkan diri di tengah sel. Yang kemudian adapun pada tahap anafase 2, di mana tiap kromosom akan membelah, kromatid akan memisahkan diri dan ditarik ke kutub ke arah yang berlawanan dan akan merupakan kromosom. Adapun tahap yang terakhir yaitu di mana tahap telofase 2, di mana berlangsunglah sitokinesis lagi, diikuti dengan pembentukan membran intim. Materi kita sampai di sini, dan apakah adik-adik ingin bertanya mengenai materi kita tentang pembelahan sel, di mana pada pembelahan sel ini ada 2, yaitu mitosis dan pada tahap meiosis. Jika dari adik-adik tidak ingin bertanya mengenai materi kita pada hari ini, dan mungkin saya rasa adik-adik juga sudah paham mengenai materi kita hari ini. Dan untuk tugasnya saya berikan dan kumpul minggu depan. Tugasnya itu di mana adik-adik harus
bebas. Minggu depan saya akan mengeragi adik-adik untuk pengumpulan tugasnya. Jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini.